Shalom sahabat The Warriors, saya dengan Rolini, ya. Di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan membahas satu tema yang luar biasa, yaitu next leader. Dan bukan satu kebetulan. Saya percaya Tuhan sudah atur di dalam program ini. Ada 4 narasumber, yaitu anak-anak dari leader rohani yang luar biasa di dalam pelayanannya dan masih eksis sampai saat ini. Yang tentunya mereka-mereka inilah juga the next leader itu. 4 hamba Tuhan milenium sudah hadir bersama dengan kita. Saya akan sapa satu persatu dan saya anggap sebagai anak-anak saya semuanya. Ya, shalom. Ada Pastor Stephen Erastus. Halo, shalom semua, shalom. Kabar baik? Ibu Roli, puji Tuhan baik. Ibu gimana kabar Ibu? Wow, luar biasa. Tetap sukacita, tetap semangat ya. Baik, luar biasa. Amin. Dari namanya nih ya, Stephen Erastus, pasti sudah pada tahu ya. Anak daripada Pastor Erastus Sabdono. Ya, puji Tuhan baik semuanya. Ya, yang kedua juga ada bersama dengan kami ini. Ya, luar biasa. Ada Pastor Arnold pribadi. Pastor Arnold pribadi. Shalom. Shalom, selamat siang Bu, selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Baik, luar biasa ya. Iya, Arnold pribadi ini ada boleh dibilang pastor yang luar biasa yang juga mempunyai bapak yang luar biasa ya, yang kita bilang Bapak Jonathan pribadi ya, dari GSJA BICC. Itu ya, luar biasa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan selanjutnya juga ada bersama dengan kita Pastor Grevens Lumoendong. Shalom Ibu semuanya, shalom. Shalom, kabar baik Pastor? Kabar baik. Kabar baik itu latar belakangnya kayak lagi di luar itu, Pastor? Ya, kayak lagi di Bali. Soalnya memang di Bali, Ibu. Memang di Bali ya. Ya, Bali aman ya? Aman. Puji Tuhan. Aman. Puji Tuhan ya. Dan selanjutnya juga kita tahu juga ya Pastor Grevens ini Lumendong ya. Bapaknya adalah Pendeta Gilbert Lumendong ya. Selanjutnya yang terakhir ini ada dari JKI Mahanaim. Dia juga jauh nih, ada di Kediri juga nih ya. Ya, dengan nama Pastor Boarnega. Kita panggilnya Pastor Boar aja ya. Shalom Pastor Boar. Sukacita? Shalom Ibu, salam semuanya. Sukacita selalu. Sukacita selalu ya. Bagaimana Kediri? Aman? Aman ya. Iya, luar biasa sekali. Dan kita akan memulai pembahasan kita. Di mana kita tahu, kalau kita bicara tentang tadi tema next leader, ya, yang ada di dalam pikiran kita tentang next leader itu, biasanya adanya seseorang yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin kemudian. Dan saat ini kita ada bersama dengan 4 hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan. Boleh saya mungkin boleh tanya kepada Pastor Arnold. Pastor Arnold, apa sih sebenarnya menurut Pastor Arnold itu the next leader itu? Ya, next leader tentu aja pemimpin yang akan menggantikan di waktu yang akan datang ya Bu ya. Jadi memang tantangannya cukup berat, nggak mudah buat pemimpin-pemimpin yang lagi dipersiapkan sekarang di waktu yang akan datang, karena keadaan selalu berubah setiap waktu. Sekarang mungkin setiap 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, segala sesuatu berubah. Jadi mungkin kalau saya langsung masuk apa yang kira-kira penting buat next leader ke depannya itu, kriterianya adalah, tentu kalau bicara soal gereja, di luar sisi rohani ya Bu ya, sisi rohani saya rasa umum orang juga udah harus tahu, panggilan juga udah jelas. Kalau dia udah jadi leader, berarti kan memang dia udah dipanggil, baik oleh gembalanya atau memang dia dapat panggilan sendiri. Tapi mungkin yang paling salah satu yang menurut saya ada terlintas di pikiran saya, yang salah satu yang penting, next leader itu harus punya space atau room untuk improve dalam dirinya.
Jadi dia harus selalu anytime banyak hal yang dia bisa improve. Dia ada space dalam hati dia. Baik itu soal skill dia yang bisa diimprove, baik soal karakter dia, baik soal koreksi-koreksi yang Tuhan mau arahin, baik soal arahan yang Tuhan mau bawa kemana. Dia harus punya room untuk itu. Karena keadaan akan selalu berubah, kita harus banyak adaptasi. Mudah-mudahan kalau dia punya space untuk improve, maka akan mempercepat dia untuk adjust dan penyesuaian dengan banyak hal. Dan mungkin yang kedua, singkat, akan lebih baik kalau dia bisa settle dengan diri dia sendiri. Jadi dia bisa beres dengan diri dia sendiri. Akan cukup menghambat kalau dia perlu banyak waktu proses, soal gampang tersinggung, butuh perhatian, butuh ngelihat orang lain yang lebih sukses, dia gampang merasa tersaingi dan segala macam. Menurut saya hal-hal itu akan memperlambat. Gitu. Jadi kalau bisa diproses lebih cepat, dia bisa settle dengan dirinya, mungkin adjustment-nya akan lebih mudah buat next leader ke depan gitu. Mungkin seperti itu sih, Bu. Terima kasih banyak Arnold, sesuatu yang luar biasa boleh kita dapati ya pada saat kesempatan ini. Selanjutnya, Pastor Grevans. Pastor Grevans, apa sih next leader itu menurut Pastor Grevans? Nah, jadi setuju banget dengan apa yang dikatakan tadi. Kalau menurut saya, seorang next leader itu seorang yang harus bisa diajar. Seperti seorang guru pasti sempat menjadi murid. Nah, begitu juga dengan next leader di dalam gereja. Dengan menjadi murid, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar dengar-dengaran, kita bisa belajar untuk hormati otoritas. Dan yang ketiga, kita juga bisa belajar untuk mau dikoreksi, untuk menjadi lebih baik lagi. And then the next leader juga harus mempunyai motivasi untuk selalu melakukan yang terbaik. Jadi the next leader itu harus dimentor. Dia bisa keluarga pendeta atau bisa bukan keluarga pendeta juga, tapi harus bisa dimentor. Karena banyak anak muda zaman sekarang, mereka merasa idealis, mereka merasa bisa sendiri, banyak yang merasa mereka tidak butuh bantuan orang lain. Nah, untuk itu, the next leader itu harus dimentor dengan baik. Terima kasih Pastor Grevans ya. Luar biasa. Jadi kita harus tetap hormat pada otoritas. Nah, otoritas kita paling utama adalah Yesus yang luar biasa. Selanjutnya boleh tahu menurut Pastor Boar, the next leader, apa itu sih? Bagi saya, the next leader adalah seorang yang sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan dalam tanda kutip, ya, seseorang yang didorong oleh karena keadaan, jadi mau tidak mau dia menjadi seorang pemimpin. Bukan yang seperti itu, tapi betul-betul adalah seseorang yang betul dipersiapkan. Terutama orang yang akan menjadi the next leader adalah orang yang sudah paham tantangan yang akan dihadapi. Jadi pasti seorang leader dia harus punya vision, seorang visi. Karena leader adalah juru kemudi yang akan membawa sebuah kendaraan kemana organisasi atau golongannya mau dibawa. Jadi the next leader harus tahu tantangan ke depan pasti berbeda dengan leader sebelumnya. Setiap zaman itu akan memiliki tantangan yang berbeda. Terutama the next leader yang seperti era milenial saat ini, kalau mungkin dalam bahasanya adalah 4.0 ya nanti ke depannya, pasti tantangan itu berbeda lagi. Nah, jadi seorang next leader harus siap tantangan seperti apa yang ia akan hadapi ke depannya. Seperti itu. Iya, luar biasa. Terakhir nih, untuk Pastor Stephen, next leader. Oke, untuk melengkapi jawaban rekan-rekan lain yang bagi saya udah sangat menjawab ya sebenarnya ya mengenai apa itu the next leader. Mungkin saya boleh menambahkan dari sisi begini. Tentu juga harus yang menjadi titik beratnya adalah bagaimana kita memilih next leader. Memang next leader itu tadi teman-teman sudah menjelaskan dengan sangat baik dan memang itu kriterianya ada yang bisa beradaptasi, ada humble, ada yang berani untuk mengikuti perkembangan dan lain sebagainya. Tetapi tentu next leader pun harus benar-benar dipilih oleh pemimpin yang sekarang sedang menjabat itu dengan tuntunan Roh Kudus, dengan tuntunan dari Tuhan Yesus sendiri. Karena di gereja pengalaman saya melihat berbagai macam gereja itu banyak orang yang mau naik, banyak orang yang menggantikan pemimpin.
Dan itu menjadi masalah tersendiri bagi setiap gereja. Tentu teman-teman juga mungkin pernah mendengar hal yang sama. Ada masalah di gereja ketika ada orang baru mau naik, yang lama juga belum tentu semuanya happy dan lain sebagainya. Tentu di sini dibutuhkan keberanian dari seorang pemimpin yang sedang menjabat, bagaimana memilih orang yang benar, dan orang yang akan dipilih atau siapapun mereka pun juga harus memiliki spirit atau semangat yang sama yang dimiliki oleh pemimpin yang sekarang menjabat. Bahkan harus lebih baik lagi. Kenapa? Karena mereka harus melanjutkan pekerjaan Tuhan di tangan, mungkin kita di tangan orang tua kita misalnya. Kita harus melanjutkan legacy dari pekerjaan Tuhan di tangan mereka. Tentu dengan sebuah visi yang sama, dengan sebuah semangat untuk melayani dengan ketulusan dan lain sebagainya. Begitu sih mungkin kalau saya bisa tambahkan ya, Bu Roli ya. Iya, ini memang jawaban-jawaban yang luar biasa sekali ya. Juga memang kita perlu sekali tuntunan daripada Roh Kudus ya, menunjukkan lagi juga bahwa tidak ada yang lebih hebat gitu. Kita boleh katakan ya, sebagai contoh orang tua kalian hebat gitu. Tetapi tadi kan kita nih ke depannya harus memikirkan bukan berarti lebih hebat untuk menyaingi beliau gitu, tetapi justru untuk membuat semuanya menjadi lebih baik gitu ya. Kira-kira ada yang mau jawab gak di sini? Motivasi apa sih yang menyemangati kalian ini untuk mengambil keputusan sebagai next leader daripada orang tua kalian? Apa sih yang memotivasi kalian? Kok akhirnya, udahlah, saya ambil aja untuk melanjutkan, gitu ya. Tentunya akan ada sharing, akan ada masukan-masukan yang luar biasa daripada orang tua kita. Boleh jawab nih? Terserah siapa yang mau jawab, silakan. Apa yang memotivasi dari sosok orang tua saya yang hebat, yang luar biasa? Tentunya oleh karena Roh Kudus. Silakan. Kayaknya masih ditunjuk nih. Kalau disuruh jawab sendiri, kayaknya kita nggak ada yang mau jawab duluan. Ya sudah, Stephen. Nah, saya tunjuk ya elah, jadi saya juga. Stephen. Pastor Stephen. Apa ya? Apa yang motivasi? Iya. Memotivasi ya. Sebenarnya saya nggak pernah memiliki motivasi menggantikan orang tua saya. Saya nggak pernah memiliki motivasi itu. Karena bagi saya secara pribadi mungkin tidak cocok bagi yang lain. Ini pandangan saya secara pribadi ya. Dengan saya tetap menghormati pandangan teman-teman. Ketika saya memiliki motivasi untuk menggantikan itu, saya benar-benar menyeting diri saya untuk menggantikan, saya jadi takut salah sebenarnya. Bukan berarti salah, tetapi takut salah. Karena manusia bisa memiliki banyak motivasi yang bahkan dia sendiri pun tertipu oleh dirinya sendiri. Tetapi motivasi saya yang membuat saya hari ini bisa berjalan sampai hari ini adalah saya hanya mau menyenangkan Tuhan. That's it. Dan kalau dengan menggantikan pemimpin atau orang tua saya yang sekarang masih menjabat, itu menyenangkan Tuhan, so I'll go for it. Saya maju ke sana. Tetapi kalau enggak pun enggak masalah. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan pribadi satu orang. Ini gereja milik Tuhan, bukan milik Bapak saya secara pribadi. So, apapun yang terjadi, saya ikut perintah Tuhan sebenarnya sih. Itu kalau saya pribadi ya, kalau saya boleh menjawab. Thank you. Ya, luar biasa ya. Memang benar ini semua adalah pekerjaan Tuhan ya. Ya. Oke, selanjutnya. Kira-kira kriteria apa nih yang harus dimiliki oleh seorang next leader? Dalam hal ini tentunya secara rohani. Ya. Oke, Pastor Griffins, boleh dibuka duluan nih Pastor Griffins, kriteria apa Pastor Griffins? Kriteria seorang next leader ya. Ya. Mungkin tadi salah satunya udah aku jelasin ya, Ibu, yang menjadi pemimpin tuh kita harus bisa dipimpin dulu. Nah, and then selanjutnya juga mungkin kita tidak boleh kita merasa lebih baik dari siapapun, karena pada dasarnya kita ini hamba. Kan biasanya kalau hamba kita tidak merasa lebih baik dari siapapun. Jadi kembali lagi, saya adalah hamba gitu. Jadi kriterianya adalah memang walaupun dia harus bisa menempatkan posisi diri sebagai hamba. Ya, jadi nggak ada kesombongan sama sekali ya. Itu dipangkas habis deh pokoknya. Jadi ketika ada orang-orang yang datang kepada kita, ya kita layani dengan dia seperti kita melayani kepada Tuhan juga gitu ya. Pastor Givens ya. Amin. Luar biasa ya. Ini bukan kita bicara soal rohani, tapi memang harus seperti itu posisi kita. Ya, kita sebagai hamba Tuhan, kalau kita memang ada kesombongan, apa yang mau dilihat oleh orang lain gitu. Selanjutnya Pastor Boar, kriteria apa nih yang harus dimiliki seorang next leader? Kalau bagi saya, satu karakter yang harus dimiliki oleh seorang next leader adalah
keteladanan. Karena bagi saya yang berada di dalam satu gereja perintisan, yang menjadi satu hambatan terbesar saya adalah mengembalakan orang yang jauh lebih tua daripada saya. Ya, karena biasa anak muda akan selalu dipandang setengah mata karena pengalaman masih hijau dan lain-lain. Mereka mungkin lebih banyak pengalaman daripada saya. Maka terutama untuk menjadi saya sebagai seorang next leader, keteladananlah yang membuat saya bisa menjadi seorang pemimpin. Karena kata-kata, ya kembali ya, kata-kata tidak akan bisa mampu mengubah seorang, tapi keteladanan yang akan bisa membuat seseorang itu respect, seorang itu hormat, seorang itu bisa dibangun. Maka kedewasaan dalam kerohanian itu penting sekali. Itu dari saya. Wah iya, jadi ada teladan ya. Tetap harus bisa memberikan teladan. Nah, itu susah sekali untuk memasukkan hal itu ketika kita seorang milenial, ya, seorang masih berjiwa muda, ya. Selanjutnya, Pastor Arnold, kriteria apa nih yang harus dimiliki oleh seorang next leader? Ya, mungkin tadi pertama saya ada bicara soal ada ruang untuk improve. Tadi juga Bro Grevens juga bicara soal kehambaan, dia mau dipimpin. Bro Boar juga bicara tentang keteladanan. Mungkin saya melengkapi satu lagi, mungkin butuh wisdom, Bu. Jadi perlu wisdom untuk ngerti apa keputusan yang harus diambil, bagaimana dia menempatkan dirinya. Artinya dia harus beradaptasi itu dengan keadaan jemaat juga seperti apa. Psikologi jemaat seperti apa, jemaatnya datang dari kultur yang seperti apa, dan dia sendiri punya personality, style leadership seperti apa, dan dia juga perlu tuntunan dari Tuhan, Roh Kudus. Nah, dari segala sisi itu perlu wisdom untuk bisa make decision, Bu, untuk menjadi seorang eksekutor, apa yang paling tepat, baik itu strategi ataupun apa sistem segala macam. Nah, menurut saya mungkin untuk mengungkapin kita perlu wisdom, Bu, dari Tuhan untuk buat segala hal itu bisa jadi lebih baik. Itu luar biasa sekali ya. Pastor Stephen, kriteria apa yang harus dimiliki oleh seorang next leader? Sebenarnya kita sering mendengar dengan istilah menjadi seperti Kristus. Dan saya rasa semua kita pasti setuju karena tidak ada yang mau menjadi seperti iblis. Karena kalau tidak seperti Kristus berarti seperti iblis, hanya dua pilihan. Jadi kalau kita saya menggunakan kata seperti Kristus itu sebenarnya adalah something yang dalam, sesuatu yang dalam. Karena menjadi seperti Kristus itu sebenarnya tidak bisa dirumuskan seperti matematika. 1 + 1 2. Nah, seperti Kristus itu nggak bisa dirumuskan. Seperti Kristus adalah bagaimana kita mendalami pikiran perasaannya sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan generasi kita, dengan jemaat kita masing-masing. Yang tadi Pastor Boar katakan mengenai melayani orang-orang yang lebih tua, saya pun mengalami hal yang sama, Bro. Jadi struggle juga di situ, tentu dengan gaya kita yang milenial. Kadang-kadang kan buat orang tua kayaknya kemudahan, tapi kita pun mikirin jemaat yang muda kan begitu. Kita harus belajar mengambil jalur tengah. Tentu kita semua merasakan hal yang sama. Nah, tetapi dengan kita bisa benar-benar mendapatkan tuntunan terus karena kita mau berusaha seperti Kristus, kita jadi harus memiliki kepekaan. Nah, di sini dia poinnya. Kepekaan bagaimana kita mendengar suara Roh, berjalan sesuai dengan karakteristik jemaat kita masing-masing. Karena saya yakin Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan zamannya masing-masing, tetapi dengan sebuah tujuan yang sama, yaitu bagaimana membuat kita semua layak dimuliakan, bagaimana kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi memang memiliki kepekaan berjalan dengan Tuhan, menjadi seperti Kristus yang kita harus dalami terus sebenarnya ya, harus kita dalami terus. Itu something yang harus setiap pemimpin miliki. Gitu, Ibu. Wow, keren. Karena memang pemimpin utama kita adalah Yesus ya. Jadi memang semua kepemimpinan kita nih, walaupun kita tinggal di dunia, walaupun kita lihat nih secara dunia banyak pemimpin-pemimpin yang hebat, tetapi sebagai pemimpin rohani memang kita harus mengarahnya kepada Kristus. Karena dia adalah pemimpin yang paling sempurna. Kira-kira menurut kalian nih, gereja masa depan tuh gereja yang bagaimana jadinya? Udah diprediksi belum nih? Gereja masa depan ini gereja yang bagaimana jadinya? Apakah ini akan terus berlangsung seperti ini? Apakah nanti akan terjadi satu perubahan yang luar biasa? Ini kita bukan sedang meramal ya, bukan sedang meramal. Tapi coba kita masuk dalam zona itu. Karena saat ini yang kita sedang hadapi dalam pandemi, ya inilah situasi gereja yang ada. Pastor Boar,
gereja ke depan ini seperti apa sih kayaknya? Ya, baik. Kita harus lihat yang kita bicarakan hari ini atau dalam konteks saat ini itu apa dulu? Apakah kita berbicara tentang metode liturgi ataukah kita berbicara tentang teologinya? Kalau kita berbicara tentang liturgi, pasti mengalami yang namanya perubahan. Karena kalau kita lihat dari zaman ke zaman, gereja pasti berubah. Gereja yang tidak tetap mempertahankan dalam tanda kutip, mereka merasa mereka masih murni dengan liturginya, justru saat-saat ini banyak ditinggalkan oleh generasi-generasi milenial atau generasi anak-anak muda sekarang. Karena mereka merasa bahwa boring, bosen, seperti itu. Pasti secara liturgi akan mengalami yang namanya perubahan. Kita ngomong di dalam liturgi gereja itu kan ada beberapa unsur, ya. Kita tidak mungkin menghilangkan unsur-unsur ini. Ya, salah satu contoh adalah kita ngomong tentang musik. Musik saja itu mengalami yang namanya perubahan, perbedaan. Ya, yang dulu hanya mungkin pakai satu alat musik, ya kan, lalu sudah mulai full band dan lain-lain, itu juga mengalami yang namanya perubahan. Apalagi saat ini dengan situasi COVID ya yang sangat luar biasa hari-hari ini, gereja dipaksa untuk apa? Mengandalkan teknologi. Jadi kalau gereja anti teknologi, saya rasa pelayanannya pun akan terbatas dalam hal ini, ya, akan terbatas, sangat terbatas. Makanya sekali lagi perubahan itu pasti ada, ya. Tapi kalau saya katakan bahwa teologi, ya, esensi daripada kebenaran itu tidak boleh berubah, karena itu esensi yang harus kita ajarkan kepada setiap jemaat. Dan jemaat pada waktu awal dulu kita sudah mulai beralih kepada online, saya katakan kepada jemaat bahwa kita sedang dilatih untuk dewasa secara mandiri. Di sini jemaat ingin ditunjukkan bahwa yang mendewasakan jemaat itu bukan pendeta. Ibaratnya pendeta hanya sebagai seorang gembala yang menggiring domba-dombanya ke padang rumput. Nah, gemuk atau kurusnya seorang domba, bagaimana domba tersebut ingin menikmati rumput yang tersedia atau tidak. Nah, selama ini kan jemaat dalam tanda kutip, mereka, wah, pokoknya pendeta, dikit-dikit pendeta. Nah, kalau situasi seperti ini, pendeta pun terbatas untuk melayani jemaat, dalam tanda kutip secara langsung. Maka jemaat dituntut untuk apa? Mendewasakan diri daripada kebenaran firman rumput yang hijau yang sudah diberikan. Ya, tergantung jemaat mau menikmati rumput itu atau tidak. Nah, kita pasti mengalami yang namanya perubahan, apalagi kemajuan teknologi, gereja harus bertindak, gereja harus beralih. Yang dulu katanya gereja anti teknologi, anti seperti ini, sekarang pun pada akhirnya gereja juga sudah mulai belajar, ya, dipaksa untuk masuk ke era yang baru seperti itu. Itu menurut saya. Terima kasih. Wah, iya, luar biasa. Jadi tentunya menurut Pastor Boar berarti kalau untuk yang ke depan ini, gereja masa depan yang bagaimana sih? Ya tentu akan terus mengikuti perkembangan sesuai dengan apa yang lagi terjadi pada saat ini. Begitu ya Pastor Boar ya? Oke, Pastor Grevan dari Bali. Lagi di Bali nih. Menurut pandangan Pastor Grevan, yes, gereja masa depan itu kayaknya apa sih yang akan terjadi itu nanti? Ya, gereja di masa depan memang banyak perubahan ya, kita bisa lihat. Dan saya sebagai anak muda, saya melihat banyak anak muda meninggalkan gereja karena yang pertama, dia tidak cocok. Tapi yang kedua, karena ada yang mau cocok-cocokin, tapi akhirnya malah jadi kompromi. Jadi misalnya ke gereja, dibuatnya youth banget. Jadi, nggak apa-apa pakai rok mini, nggak apa-apa minum alkohol setelah gereja. Yang penting Tuhan Yesus nomor 1. Nah, nggak bisa. Jadi caranya gimana? Sekarang anak muda sudah global, sudah nggak bisa dikotak-kotakin lagi. Misalnya, saya baptis, saya Pentakosta. Jadi kita lihat anak muda tuh nggak suka dikotak-kotakin. Nah, dan juga yang kedua, anak muda pasti menuju ke teknologi seperti apa yang dikatakan tadi ya oleh pastor-pastor yang hebat. Kalau tidak berhubungan dengan teknologi ya zaman sekarang tidak akan bertahan. Karena sekarang terbukti walaupun kita mengikuti, walaupun gereja tertutup, tapi tidak makin sedikit orang yang dengar firman Tuhan. And then dengan pintu gereja tertutup, perkabaran Injil justru lebih reach out kemana-mana. Karena kan lebih gampang kita mengaksesnya, bisa kapanpun, jam berapapun.
Dan tidak cuma ibadah minggu saja, tapi bisa juga dari berbagai platform. Ada yang mengikuti Komsel, ada yang di YouTube Live suka bikin sel lah. Jadi gereja di masa depan tuh yang pertama tuh harus lebih terbuka supaya bisa lebih di reach out. Yang kedua, lebih memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga, tentunya dengan musik. Ya, dan yang keempat, tidak bisa hanya doktrin. Karena doktrin memang harus jelas, tapi lebih ke kehidupan sehari-hari dan kuasa Roh Kudus. Jadi hal-hal ini yang harus diperhatikan di gereja masa depan. Iya, setuju sekali ya. Ya. Jadi memang harus menjadi gereja yang terbuka. Dari segi musik, dari segi apa tuh memang harus semakin lebih ditingkatkan lagi. Gitu ya. Oke, tidak lama-lama lagi. Pastor Arnold. Menurut Pastor Arnold nih gereja ini di masa depan tuh kayak apa sih gitu? Jawabannya sama sih Bu, sama semua teman-teman yang saya udah dengar. Ya memang secara format kita lagi belajar Bu, kita lagi sesuaiin diri, kita juga lagi mencari apa yang paling tepat, metode apa yang paling tepat. Udah pasti online kelihatannya akan jalan terus ya Bu. Even nanti kita sudah akan beribadah di gereja, even udah 100% pun pemerintah izinkan, kelihatannya online akan tetap jalan, karena online memang tidak bisa dipungkiri justru jadi wadah yang sangat luar biasa untuk kita bisa punya akses dari manapun juga. Kita bisa banyak siraman rohani lah dari masing-masing pendeta. Saya rasa masing-masing teman-teman di sini juga orang tuanya juga punya channel masing-masing luar biasa. Kita juga diberkati. Nah memang yang menarik yang belum pernah terjadi dulu, nggak terbiasa adalah sekarang jemaat kita memang bergereja lokal di kita. Tapi telinganya bisa mendengar 10 atau 20 gereja dalam waktu 1 minggu secara bersamaan. Saya pribadi udah pernah dengar waktu Bro Grevens khotbah. Nah itu ya memang itu yang akan terjadi. Tapi ya sebenarnya sangat baik sih. Dan kita harapkan juga jemaat bisa dewasa. Karena pada akhirnya juga kita perlu balik ke lokal kita untuk loyal dan kita bangun jemaat lokal. Ya di sini mudah-mudahan ada transisi ya Bu ya. Telinga terbuka dengan semua akses, tapi kita tahu kalau balik ke ibarat kalau malam kita harus pulang ke rumah, keluarganya ada di mana, ya mudah-mudahan nanti akan terjadi lah Bu. Makin dewasa kok semuanya. Saya harap begitu Bu. Iya. Jadi pokoknya tetap nggak usah takut ya, domba-dombanya nggak akan pergi. Nah sekarang bagaimana nih kan cara si next leader ini untuk boleh, bukan berarti gini, ini dombaku ya, kamu nggak boleh dengar firman yang itu ya, enggak, ini 24 nanti nih sebagai the next leader bagaimana untuk itu tadi membawa domba ke padang rumput yang tenang ya. Tadi sudah disampaikan seperti itu. Untuk Pastor Stephen ya, ini banyak sekali kan juga saat ini tadi di pelosok-pelosok tidak bisa terjangkau dengan teknologi yang ada. Kira-kira ada gak sih Pastor Stephen terpanggil untuk bagaimana menciptakan kira-kira untuk orang-orang di pelosok itu bisa sampai boleh juga menikmati ibadah seperti yang kita saat ini boleh rasakan. Oke. Sebenarnya kalau berbicara mengenai bagaimana kita menjangkau teman-teman atau orang-orang yang ada di pelosok itu, tentu kita juga tidak bisa berbuat banyak dengan posisi kita hari ini karena memang itu dibutuhkan infrastruktur negara dan lain sebagainya. Tetapi yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mencetak pemimpin-pemimpin yang bisa kita yang memiliki hati ya. Karena nggak semua orang punya hati buat ke daerah, buat ke pelosok. Semua orang pengen di kota. Tapi untuk ke pelosok itu membutuhkan hati yang benar-benar mau hidup dengan cara hidup di sana, dengan mungkin di kota punya mobil, di sana harus naik ke kerbau. Misalnya ya, ini misalnya aja. Misalkan kalau sampai pelosok sekali kan mobil belum tuh bisa menjangkau dan sebagainya. Betul. Karena itu yang mungkin kalau saya boleh tambahkan, karena tadi teman-teman sudah memberikan jawaban dari sisi perubahan zaman teknologi yang bagi saya itu sudah sangat lengkap. Mungkin saya boleh mengisi dari sisi teologis begini. Kita kebanjiran banyak pembicara yang hebat. Kita banjir pembicara muda yang relevan dari cara bicara. Tetapi saya merasa kita harus menambah pemimpin yang memiliki karakter seperti Kristus. Itu mungkin yang concern bagi saya. Seorang pemimpin yang bisa menjadi role model
yang memiliki karakter yang berubah. Karena orang yang hidup benar pasti berubah. Tidak mungkin sama seperti tahun yang lalu. Dari cara bicara, cara bercanda, bagaimana memandang duit, bagaimana memandang lawan jenis, bagaimana memandang kemewahan, kehormatan. Itu kalau kita harus menjadi pemimpin yang selalu berubah. Selalu berubah, karena perubahan itu nggak bisa sekali, tetapi membutuhkan waktu. Nah, dalam proses perubahan inilah orang harus memiliki integritas untuk terus mencintai Tuhan. Nah, pemimpin yang seperti ini yang saya rasa harus terus kita tambahkan. Saya tidak berkata saya tidak berkata tidak ada hari ini pemimpin yang seperti itu, no. Tetapi itu sudah menjadi tugas kita semua untuk harus menjadi pemimpin yang seperti itu dan mencetak pemimpin yang seperti itu, agar kalau kita mengirimkan pemimpin ke daerah, ke pelosok, yang kita kirim adalah mereka yang sudah matang. Bukan mereka yang baru sekedar belajar, belum memiliki kematangan. Bukan berarti kita ngirim langsung yang sangat profesional bagus ya, bukan. Tetapi memiliki hati yang matang, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus berubah menjadi seorang role model. Bukan berbicara mengenai kemewahan, punya rumah atau kendaraan, itu nomor 2. Punya nggak punya ya nggak masalah. Tetapi karakter Kristus itu harus dimiliki sebagai prioritas yang pertama. Mungkin begitu kali ya, Ibu ya. Luar biasa ya, ada 4 next leader yang luar biasa, dan kita berharap ya dari kalian ini akan tercetaklah ya, Yesus tidak bekerja sendiri, tercetak untuk pemimpin-pemimpin selanjutnya ya, yang memikirkan juga bagaimana untuk sampai pelosok-pelosok. Kita tidak bisa ada selalu di dalam zona nyaman yang seperti ini, kita juga harus pikirkan untuk hal itu. Kalau kalian punya hati yang seperti itu, kita percaya Roh Kudus pasti buka jalan. Nah, sebagai contoh aja juga ya, saat ini sangat terbatas. Kan biasanya kalau misalnya gereja dibuka kan ada mungkin kumpulan oma-oma, kumpulan ibu-ibu, kumpulan anak muda. Dengan keterbatasan kita, dengan cara seperti ini, ada gak sih yang dirasakan kekeluargaan kok jadi seperti kayak menjauh ya? Karena kita kan gak ketemu langsung gitu. Kekeluargaan kok jadi seperti menjauh. Kok jadi yang hadir jumlahnya makin gak banyak. Terus udah gitu, apakah mereka itu benar-benar tercover oleh kita? Kira-kira Pastor Boar, tanggapin untuk hal ini bagaimana nih? Merasa gak sih ada jadi jarak yang jauh antara pemimpin dengan jemaat yang ada? Ya, baik. Pasti ada ya, karena situasi seperti ini kan mendadak terjadi, tidak dengan persiapan yang sebelumnya, itu pasti ada terjadi. Apalagi saya yang ada di Kota Kediri, ya, orang tua mereka masih sangat buta dengan yang namanya teknologi ataupun handphone. Maka beberapa strategi yang kami laksanakan, yaitu saya kerahkan staf untuk dapat minimal orang tua bisa menerima telepon, ya. Jadi setiap minggu ya kita ada beberapa staf yang saya himbau untuk tolong hubungi oma ini, opa ini, ya kan, doakan mereka, tanya kabar mereka, ya kan, sharing sedikit kebenaran firman, ya. Jadi meskipun mereka tidak mungkin ya, mereka tidak bisa masuk ke link Zoom ya, ataupun ke WA karena terbatas oleh koneksi internet, tapi saya percaya bahwa sekali lagi handphone pasti mereka ada, ya. Kalaupun kita pantau, kita observasi, kalau mereka punya cucu, ya, ataupun mereka ada anak muda di rumahnya, ya, kita himbau mereka untuk membantu opanya, untuk membantu omanya, ketika ada acara, mereka dapat mengikuti bersama-sama. Kalaupun tidak dapat mengikuti peribadatan, ya, sekali lagi, masih ada telepon atau handphone yang bisa kita gunakan. Jadi, kalau kita sebagai gereja, sekali lagi ya, kita anti dengan hal seperti itu, saya rasa gereja sedang membunuh dirinya sendiri untuk tidak menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, justru di zaman sekarang ini kita tidak terbatas untuk melayani seorang, memang penting untuk kita datang tatap muka, itu penting sekali karena dari wajah, dari mata, dari kedekatan, rasa, itu penting sekali. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan untuk kita melakukan hal seperti itu, maka kita gunakan apa yang ada. Ya, jadi mungkin ya dalam persekutuan, kesatuan, ya sedikit dalam tanda kutip sedikit longgar, ya, tidak seperti dulu kita kumpul menjadi satu, tetapi itu tidak menghalangi untuk kita bisa memberikan suatu perhatian kepada jemaat kita. Ya. Jadi seperti itu kalau dari saya. Ya, makasih. Luar biasa masukan ya buat kita semuanya nih.
Buat kita semuanya, ya lakukanlah memang pendekatan kita dengan cara seperti yang tadi Pastor Boar boleh sarankan ya. Gimana nih caranya untuk menjangkau jiwa-jiwa muda? Saat ini kan waktu kita ibadah masih ada aja, untuk menjangkau jiwa muda sungguh sangat sulit gitu ya. Dengan situasi yang seperti ini, tips apa yang bisa kira-kira Pastor Arnold boleh bagikan untuk menjangkau jiwa-jiwa muda nih? Ya, untuk anak muda terus terang Bu, kalau bicara penjangkauan program sih belum ada Bu, karena untuk ngejaga aja sekarang yang ada sebelumnya, kita juga perlu betul-betul ngejaga Bu. Tentunya yang paling bisa dimanfaatkan Homesel ya Bu ya. Homesel salah satu wadah yang diusahakan semaksimal mungkin bisa terus berjalan Bu, karena itu hubungan personalnya. Kalau di luar itu, mereka anak-anak muda juga kalau bisa, kan mereka untuk media sosial tetap ada, dan kita kan memang ada program-program setiap hari juga. Nah, ada juga mungkin yang kita lakukan waktu itu, kita kebetulan sejak 5 tahun lalu, kita setiap yang datang itu memang kita melakukan absensi untuk setiap jemaat. Jadi waktu awal-awal itu kita betul-betul ada satu waktu kita breakdown data absensi sekitar 3-4 bulan terakhir, dan kita ngelihat yang memang waktu PPKM sudah dibuka, PSBB sudah dibuka, selama beberapa bulan, siapa yang memang betul-betul tidak pernah ke gereja dan kelihatannya udah nggak touch dari Homesel. Nah, itu data itu kita pakai dan kita langsung bagi untuk diteleponin satu persatu. Dan yang kedua, kita mulai, kan asyir juga udah nggak dipakai Bu ya. Kalau yang asyir kan, boleh bilang sementara WFH ya, work from home asyir kita. Jadi asyir itu kita kerahin untuk datengin jemaat-jemaat yang kita lost datanya. Jadi dengan data telepon yang ada, tapi kita lost contact selama berapa, nggak tahu kabarnya, kita datengin untuk anterin perjamuan kudus waktu itu. Sampai sekarang jadi kita lakukan. Jadi setiap 1 bulan ada asyiritas yang datengin untuk bagiin roti sama anggurnya itu. Mungkin sih sementara yang dilakukan itu Bu. Tapi kalau untuk jangkau yang ini terus terang kita masih proses Bu. Ya, dan ini menjadi satu tugas yang berat buat kalian semua, hai anak-anak muda ya. Karena kita nggak boleh sampai kelepas itu jiwa-jiwa muda itu kan jiwa pemberontak, jiwa yang memang lagi susah untuk diarahkan. Nah, inilah yang menjadi bagian pikiran untuk kalian melakukannya ke depan. Oke, untuk ibadah saat ini kan kita bilang ya boring kayaknya. Tetapi di dalam Zoom ini kan kita memang juga nggak bisa berlama-lama. Tuh saya kemarin dengar tuh dari Pastor Grevens ya. Setuju sekali nih, ibadah 1 jam saja udah cukup. Kalau memang itu mantap di dalamnya seperti itu ya. Gimana Pastor Grevens ya, untuk ibadah ini, apa perlu waktu yang panjang, atau memang cukup semakin dipersempit, tetapi maknanya dalam? In the end ya, kalau menurut saya, setiap orang berbeda ya. Setiap orang berbeda, ada yang 1 jam sudah cukup, kalau kelamaan dia bosan, tapi ada juga yang 1 jam, dia udah merasa sangat diberkati. Ya. For me it's like that sih. Jadi gitu ya. begitu. Ya. Iya, jadi pokoknya ya jemaat ya ikutilah sebenarnya ibadah yang ada gitu ya. Kebetulan di kami juga gerejanya 1 jam saja juga seperti itu ya. Tapi memang jadi biasa akhirnya mereka bisa menerima gitu ya. 1 jam saja, tapi kita bisa bikin berapa session, mereka bisa hadir kembali seperti itu. Jadi memang waktu itu tidak bisa membuat kita, menghalangi kita untuk tidak melakukan satu perubahan untuk gereja di masa depan ini gitu ya. Terakhir deh buat Stephen, untuk Pastor Stephen gitu ya, gimana, apakah di dalam situasi yang seperti ini peran teologi itu masih sangat diperlukan? Begini, peran teologi itu akan selalu berperan dalam setiap zamannya. Kenapa? Karena teologi itu berperan bagaimana kita mengenal Tuhan dengan ya penggalian Alkitab lah, dengan belajar teologi dan lain sebagainya. Tentu dari penggalian Alkitab, dari kita belajar teologi ya, outputnya adalah bagaimana kita berubah. Bukan bagaimana kita pintar, tapi bagaimana kita berubah menjadi seperti Kristus. Karena kalau pintar aja belum tentu menjadi seperti Kristus. Karena itu berubahnya outputnya harus menjadi seperti Kristus. Nah, disinilah peran teologi ya, bagaimana kita semua bareng-bareng bersama-sama para hamba Tuhan ini, kita belajar terus, kita mendalami kebenaran. Tetapi ingat, outputnya bukan membuat jemaat pintar semata-mata, tetapi bagaimana membuat mereka menjadi seperti Kristus. Karena itu belajar tidak boleh berhenti. Dan karena itu juga ada Zoom meeting seperti ini, kalau saya boleh tambahkan, ini sebenarnya cara terpaksa.
Terpaksa kenapa? Karena satu-satunya ada YouTube maybe. Jadi ini memang online ini kondisi yang terpaksa. Yang sebenarnya kita semua pasti merindukan ngumpul. Pasti apalagi anak-anak generasi milenial, kita pengen banget ngumpul. Kalau ke depan akan berubah menjadi seperti Zoom, ya mungkin sebagian iya. Tetapi kita ngerasain kan PPKM kalau udah buka sedikit mungkin kita aduh kangen nongkrong nih. Kenapa? Karena iya anak muda berbicara mengenai nongkrong gitu loh. Anak muda bagaimana kita ngumpul bisa sharing satu dengan yang Asik lain. ya, Iya asik ya betul. pokoknya gitu Tetapi seperti itu ya. betul, tetapi teologinya tetap harus ada. Dalam arti apa? Pembelajaran firman-Nya harus tetap ada. Begitu. Luar biasa sekali ya, teologi tidak bisa lepas daripada kehidupan kerohanian setiap jemaat yang ada. Ya, waktu sudah begitu, aduh kayaknya cepet banget ini ya. Saya TikTok aja sebenarnya nih luar biasa, saya diberkati sekali ya. Pesan buat kita singkat aja ya. Untuk setiap penonton yang boleh mendengar, jiwa-jiwa muda yang boleh mendengar daripada program ini, kira-kira pesan apa sih yang boleh disampaikan untuk mereka terbeban juga menjadi next leader? Ya, dimulai dari Pastor Arnold. Ya, mungkin buat teman-teman yang dengar yang masih muda ya, baik next leader maupun teman-teman yang lain, ini waktu yang nggak mudah, dibutuhkan banget kedewasaan dan kemandirian. Mungkin selama ini kita banyak ditopang dan disuplai siraman rohani lewat home cell, pertemuan, kehangatan, pemimpin, mentoring, dengar khotbah, ngerasain live present worship, atmosfer yang kuat, dan segala macam. Banyak sekali yang memicu, tapi hari ini kita dipaksa mau tidak mau harus mandiri dan dewasa. Saya hanya berharap semuanya bisa ambil keputusan yang baik, yang paling tepat untuk kebaikan dirinya sendiri. Ibarat di rumah, saya ibaratkan kita itu sekarang lagi ditinggal orang tua. Orang tuanya dua-duanya kerja, perlu cari uang. Nah kita sekolah pergi mungkin sendiri, pulang sendiri. Tentuin sendiri makan di mana, makan tetap yang sehat, tetap mandi jam berapa, nonton TV jam berapa, belajar jam berapa. Jangan justru kebablasan gitu orang tuanya pulang semua hancur, nggak ada yang dikerjain apapun. Kita ada dalam kondisi yang nggak mudah. Tapi kalau kita ini bisa manfaatkan momentum ini untuk kita mandiri dan dewasa, menurut saya akan jauh lebih baik buat masing-masing kita. Mungkin itu Bu, makasih. Terima kasih Pastor Arnold. Ya, Pastor Buar, pesan apa kira-kira? Yang perlu kita sadari bahwa keselamatan itu adalah masing-masing daripada kita. Jadi kebutuhan agar kedewasaan iman itu adalah masing-masing. Jadi kalau Anda tidak bisa bergantung pada gereja, Anda tidak bisa bergantung pada hamba Tuhan saat ini, tapi adalah kesadaran akan haus dan lapar akan hadirat Tuhan, akan firman Tuhan, itulah yang saat ini dibutuhkan di situasi yang demikian. Maka harusnya kita memberikan satu api semangat di dalam roh kita untuk kita terus mengejar, terutama Anda yang di usia muda, generasi muda yang nanti akan jadi next leader. Anda harus tangkap api ini, Anda harus tangkap momentum ini, karena saya percaya bahwa ini bukan ending, ini bukan akhir, tapi ini adalah satu momentum yang Tuhan sedang kerjakan untuk setiap gereja Tuhan itu menjadi jawaban bagi dunia ini. Ya, jadi kalau kita tangkap momentum ini, maka kita percaya kita akan jadi alat Tuhan yang Tuhan pakai menjadi satu jawaban bagi zaman saat ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, Pastor Stephen, pesan buat the next leader. Setuju banget dengan apa yang Pastor Buar katakan, keselamatan itu masing-masing. Karena itu begini, Tuhan tidak mungkin menaruh kita di kondisi kita nggak bisa bertumbuh. Itu sebenarnya alasan kita doang. Mau sekarang masih untung ada Zoom. Bagaimana kalau misalkan terjadi something yang lebih buruk, sampai Zoom nggak ada, internet nggak ada, terus gimana? Kita nggak bertumbuh? Nggak mungkin kita bisa begitu. Karena Tuhan itu bisa dicapai, bisa digapai tanpa perlu internet. Yang dibutuhkan adalah hati yang mau berubah. Hati yang benar-benar mau menjadi seperti Dia. Itu yang sangat dibutuhkan. Jadi mari kita gunakan momentum ini dengan dunia yang seperti ini. Kita lebih memiliki jam pribadi bertemu dengan Tuhan. Kita memiliki waktu di rumah, WFH. Kita bisa lebih punya banyak waktu untuk bertemu dengan Tuhan dengan berdoa. So gunakan semua waktu yang ada. Jadi once semua sudah kembali seperti semula, kita bisa datang, kita bisa hadir dengan kita yang lebih dewasa, kita yang lebih matang. Begitu. Iya, luar biasa. Pesan yang luar biasa buat kita. Ya, terakhir, Pastor Griffins, apa yang boleh disampaikan jadi pesan? Ya, wah saya senang banget mendengarkan pastor-pastor yang hebat dan ganteng sekali. Saya
sangat setuju dengan semuanya. Dan pesan saya untuk anak muda, kita tuh harus ingat bahwa kita ini semuanya adalah seorang pemimpin. Yang membedakan mungkin kapasitasnya yang beda-beda. Ada yang mungkin pemimpin untuk memimpin adiknya, memimpin keluarganya, atau mungkin juga kapasitasnya memimpin teman lingkungannya. Jadi everyone is a leader, tapi pertanyaannya kita syukuri atau enggak, kita pahami atau enggak. Kita harus sadar bahwa we are a generation of next leaders. Jadi kita harus pastikan kita mau diatur, kita harus pastikan kita mau ditegur, dan kita harus pastikan kita mau diajar. Jadi semangat to all the next leaders. Woo! Ya, semangat. Ya, kasih tepuk tangan dulu kita semuanya. Kasih tepuk tangan dulu. Haleluya. Ya, demikianlah tadi perbincangan kita dengan narasumber yang luar biasa, 4 hamba Tuhan yang luar biasa. Semoga sahabat The Warriors dapat banyak pelajaran dari pembicaraan kita ini, dan kita percaya setiap kita dipersiapkan menjadi the next leader. Dimulai dari sekarang. Tuhan memberkati untuk semua para narasumber hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, anak-anakku yang kukasihi, yang Tuhan kasih luar biasa, dan buat kita semuanya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Terima kasih. Shalom. God bless semuanya Ibu, makasih. God bless. God bless you. God bless. Ya.